Apakah saya hidup untuk meneruskan degenerasi dari orang tua saya? Jawaban yang sesungguhnya, karena apa? Kita hidup bukan karena orang tua kita, ya. Banyak punya, ada orang tua, ada pasangan suami istri, berusaha bikin bayi tabung, bikin berobat, berkusut, sebagainya, gak punya anak. Kenapa? Karena bukan usaha manusia kita ada di dunia ini. Ya. Jadi jawaban yang sebenarnya kita tanyakan kepada Sang Pemberi napas kehidupan, yaitu siapa? Tuhan, ya. Haleluya. Jadi saya garis bawahi di sini, kita hidup bukanlah karena kebetulan. Kita salah dulu kanan kiri. Kita hidup bukan karena kebetulan. Haleluya. Gak seperti dapat uang di jalan. Kita nggak begitu. Ada uang 5.000. Itu kebetulan. Kebetulan uang sini jatuh. Datanglah tas siapa? Tas saya, kan? Atau ada uang. Itu kebetulan. Tapi saya hidup, saudara hidup di dunia ini bukanlah karena kebetulan. Berarti ada maksud, ada tujuan kita hidup. Karena itu kita perlu tanyakan, untuk apa saya hidup? Ya, bilang ya, haleluya. Jadi ya, next. Bagaimana kita tahu kehendak Allah yang mengizinkan kita hidup? Ya. Jadi saudara dan saya ada di dunia ini karena Tuhan izinkan kita hidup. Betul atau betul? Betul ya? Ada orang masih di kandungan, masih 3 bulan, gak jadi. Ya. Ada udah 7 bulan, gak jadi. Gugur. Ada yang baru lahir, baru ke dunia. Tapi saya dan saudara ada sampai hari ini ada rencana Tuhan untuk saya dan saudara, katakan amin. Apalagi kita di padang lapas, ya. Jadi bagaimana kita tahu kehendak Allah yang mengizinkan kita hidup? Kita belajar firman Tuhan Roma 11 ayat 36 dan 12 ayat 1 dan sampai ayat 2. Ayo kita sama-sama bagi berdiri supaya kita jangan terlalu lama nanti duduk, akhirnya kita ngantuk, ya. Ayo kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36 dan 12 ayat yang pertama dan kedua. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk Bapak Ibu. Jelas firman Tuhan ini berkata ayat 36 tadi, sebab apa? Ayat 36 tadi, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Termasuk saya, aku dari Tuhan. Amin. Saudara juga dari Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, makhluk apapun itu berasal dari Tuhan.
Manusia diciptakan pada hari yang ke berapa? Ke-6. Mungkin karena kita bukan anak sekolah minggu, mungkin agak lupa tadi. Ayat yang ke-6. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi kita tidak berasal dari Pusukuhi. Yang keyakinan orang Batak itu katanya berasal dari Pusukuhi. Waktu kami ke Samosir Pangururan yang tahun baruan itu, kami ada di Pangururan di bawah Gunung Pusukuhi. Lalu pendeta yang bersama dengan kami bilang, oh itulah Pusukuhi. Tapi pagi-pagi Pusukuhi itu masih ditutupi embun, tak nampak. Karena memang Pusukuhi itu itulah yang paling tinggi di gunung itu. Ya, jauh lebih tinggi dari Sibeabea. Rupanya bukit Sibeabea bukanlah bukit yang tertinggi, ya. Dia hanya dataran rendah, tapi kalau di foto itu kita seperti tinggi sekali, ya, pemandangannya itu. Jadi kita tidak berasal dari Pusukuhi, tapi kita dibentuk Allah. Adam itu dibentuk Allah, lalu jadilah manusia. Jadi saya dan saudara berasal dari Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi ayat yang pertama tadi berkata, oleh Dia, segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, apalagi kepada Dia (2), ya. Jadi kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Dia. Ada (2) di sini. Apa yang seharusnya menjadi bagian Tuhan? Kita kan sudah diciptakan. Kita kan sudah diberikan nafas hidup. Kita menghirup oksigen dengan bebas. Ya, kalau hitung-hitungan, wah berapa miliar oksigen kalau kita dihitung-hitung per hari, berapa juta, ya, per tahun berapa miliar. Tapi Tuhan izinkan kita nafas menghirup oksigen dengan bebas. Lalu apa yang menjadi bagian Tuhan? Iya, kita diciptakan. Lalu Tuhan bukan hanya ciptakan kita begitu, Tuhan tumbuhkan sebelumnya untuk makanan kita, tumbuh-tumbuhan. Setelah Nuh, Tuhan izinkan untuk makan potong kaki ya, yang akhirnya memperpendek umur manusia. Kalau kita lihat, waktu Adam itu sampai keturunannya itu hanya makan buah-buahan. Umur Adam itu sampai 950-an. Ya. Tapi waktu setelah Nuh, Tuhan berkata, Nuh, boleh kamu potong hewan-hewan, asal jangan makan darahnya. Ya. Akhirnya umur manusia makin pendek. Akhirnya umurnya 120. Datang kepada Musa, umur manusia 70, 80, itu pun udah banyak penyakit. Ya. Datang dia sekarang, seperti saya 40, udah banyak penyakit juga. Makin pendek umur kita. Iya kan? Tapi saudara, apa tujuan Tuhan? Untuk apa kita hidup? Sebab semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan (2). Apa kepada Tuhan (2)? Kita baca 2, 3. Bagi Dia 1, 2, 3. Kepada Dia (2), 1, 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah bagian Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, yang sudah Tuhan izinkan kita hidup, hidup kita ini adalah memuliakan Tuhan. Katakan amin. Apakah Tuhan minta uang kita? Halo? Halo? Iya. Lalu Tuhan bilang, siapalah Indah, kau harus bayar oksigenmu yang suka kasih, kata Tuhan.
Apa yang Tuhan minta adalah di waktu kita hidup, yang Tuhan minta hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita diciptakan supaya kita memuliakan Tuhan. Itu dong. Ya. Jadi kalau orang tua kita tujuannya tidak ada ya beda. Nanti ada tujuan, kalau kau besar kau harus dari TNI, mengabdi bagi negara. Ya itu tujuan orang tua. Kau jadi PNS ya. Kau harus jadi dokter ya. Ya itu tujuan orang tua masing-masing ya. Menginginkan yang baik, tapi Tuhan tujuannya bagi kita diciptakan manusia supaya manusia itu dapat memuliakan Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita tahu hal yang memuliakan Tuhan atau tidak? Jelaskan firman Tuhan berkata tadi ya, ayat 26, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 12, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah diciptakan Tuhan. Karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kata Rasul Paulus demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salah satu hal yang kita lakukan memuliakan Tuhan adalah beribadah. Betul atau betul? Betul. Jadi saudara beribadah betul-betullah memuliakan Tuhan. Ada orang beribadah ingin lihat baju orang. Wih, cantik ya, emasnya, wih. Kalau disuruh angkat tangan dia langsung nomor 1 karena emasnya. Ya. Karena memang dia datang bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi ingin memuliakan diri sendiri. Itu ibadah yang salah. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah datang mempersembahkan tubuh kita. Inilah tubuh kita. Kalau saudara dibilang pemimpin puji-pujian, tepuk tangan, tubuh kita yang tepuk tangan. Jangan seperti yang ku tahu ini. Ada dulu marga Simanguncong ya. Dia bilang, Pak Pendeta, di rumah pun aku, hatiku di gereja ya. Tidak aku berdoa. Bukan itu. Tuhan tidak inginkan ibadah hatinya di sini, tubuhnya di rumah. Ya, tapi yang beribadah persembahkan tubuh, bawa tubuh ini ke gereja. Ya, Tuhan mau tubuh kita adalah tubuh yang hidup. Saudara masih hidup? Hidup bisa bertepuk tangan. Hidup bisa bersuara. Bukan hidup, bukan hanya hidup, tapi kudus. Kenapa? Karena kita menghadapi Allah yang kudus. Dan yang berkenan pada Tuhan itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi, yuk kita selaras dengan tujuan Tuhan. Kalau saudara selaras dengan tujuan Tuhan, saya percaya Tuhan senang dan memberkati saya dan saudara. Betul? Ya. Jadi kalau kita sesuai dengan apa tujuan kita diciptakan, kan senang orang yang menciptakan. Kalau handphone ini coba, diciptakan handphone ini itu apa? Komunikasi. Lalu kita beli handphone yang mahal. Apa yang mahal sekarang? iPhone, iPhone berapa? 13. Saya kurang bersaing. Kita beli berapa? 18 juta, 20 juta. Lalu si Alex bawa ke rumah. Wah,
dengan bangganya dia melihat iPhone itu. Waktu mau dihubungi Bapak Gembala, nggak bisa. Ini kenapa ini handphone mahal-mahal? Dihubungi si Indah nggak bisa, ya kan? WA nggak bisa. Kira-kira ke mana? Dia akan komplain kepada yang komplain. Ini handphone nggak sesuai dengan fungsinya. Ganti yang baru kan? Kalau nggak sesuai dengan tujuan apa itu handphone diciptakan, maka orang yang menciptakan itu akan, atau orang yang memakai itu akan komplain. Demikian juga Tuhan loh. Jadi karena itu mau kita seluruh selaras dengan maunya Tuhan. Amin. Saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua. Ayo kita baca ayat kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik bagi Tuhan. Kan ini titik 2. Manakah kehendak Allah, titik 2. Apa yang baik bagi Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi kita harus ubah yang namanya pola pikir, pembaharuan budi kita, pola pikir kita harus ubah. Kalau dunia pada umumnya pola pikirnya adalah bagaimana untuk menyenangkan dirinya, bagaimana supaya kebun sawitnya makin luas, bagaimana supaya usahanya makin maju, bagaimana supaya mukanya makin ciklong. Ya kan itu dunia. Apa namanya? Iya, begitu lah. Ya kan? Tapi Tuhan mau kita mengubah pola pikir. Next ya. Bagaimana kita tahu? Ya pertama tadi, bagaimana kita tahu kehendak Allah yang mengizinkan kita hidup? Next adalah mengubah pola pikir. Bagaimana bahwa saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidupku harus berdampak bagi kerajaan Allah. Yuk, itu. Umur kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, ya kan? Tapi jangan dulu cepat-cepat. Haleluya. Ada orang, dia pergi ingin menikmati dan atau disenggol, jatuh, tertabrak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebelum kita meninggal dunia, apakah hidup kita sudah berdampak bagi kerajaan Allah? Halo? Apa yang sudah engkau lakukan sehingga malaikat di sorga bertepuk tangan? Apa yang kita sudah perbuat sehingga malaikat di surga bersorak-sorak berkata, wah, jempol itu. Apakah engkau hanya membangun kerajaanmu sendiri? Halo? Bagaimana supaya hati kita makin gendut? Datang tukang beca di Bobol, ada itu kan 320 juta buah. Bagaimana supaya kita terkenal, supaya keluarga kita makin dikenal orang? Dan apakah hidup kita mau aku diizinkan Tuhan hidup untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya supaya hidupku memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya supaya aku berdampak bagi kerajaan Allah? Haleluya.
Kita lihat pengakuan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 20 sampai 22a ya. Luar biasa Rasul Paulus setelah dia ditangkap Tuhan. Filipi 1 ya, Filipi 1 ayat 20 sampai 22a ya. Filipi 1 ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, yang sangat kurindukan, ayat 20 ya, yang sangat kurindukan dan kuharapkan bahwa di dalam segala hal aku tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Artinya gini, kalau aku hidup, biarlah aku hidupku ini memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi berbanding terbalik dengan dunia ini. Kalau dunia ini bagaimana supaya makin terkenal, jabatannya makin tinggi, dihormati orang, disegani orang, itu yang dicari oleh dunia. Ya. Hamoral, hagabeo, hasanamon. Betul atau betul? Itu yang dicari dunia loh. Bagaimana supaya saya terkenal, banyak duitku, aku beli ini, beli itu, beli ini. Ya. Tapi Rasul Paulus berkata tidak. Yang paling kurindukan, yang paling sangat kuharapkan, Tuhan dimuliakan dengan tubuhku. Karena ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa dia berkata mati keuntungan? Karena dia udah banyak membuat kerajaan surga bertepuk tangan. Ayat 22 berkata gini, ya, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah itu apa? Hasil. Jika aku masih hidup, aku mau membuat hasil yang memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Yuk kita luruskan pola pikir kita. Saudara PNS di Padang Lawas, mungkin ada ya, mungkin bukan kita di sini, ada yang berkata, aduh kalau PNS sudah enak kali lah hidupku. Ya. Tetapi jadikanlah PNS-mu itu untuk memuliakan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Saudara ada di Padang Lawas ini, jadikanlah hidupmu memuliakan Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya dengar khotbah tadi malam, itu evangelis Iin Sucipto. Dia bersaksi gini, di waktu COVID yang 2 tahun itu, justru di situ mereka menuai jiwa dengan skala besar-besaran. Jadi katanya hampir 25.000 orang yang mereka kunjungi, orang yang kena COVID. Ada satu hal, bapak-bapak ya, karena dia isoma. Isoma itu apa? Isolasi mandiri ya, isolasi mandiri. Karena dan tetangganya yang setiap pagi untuk antar nasinya. Tiba-tiba tetangganya yang antar nasi ini, nasinya ini nggak digubris di depan pintu. Heran, biasanya setiap hari kalau diantar nasi beberapa menit atau beberapa jam kemudian diambil. Tetapi
Tapi tetangganya ini nggak berani. Dia bilang, apakah yang bapak itu sudah innalillahi sehingga nasinya nggak diambil? Kan begitu. Itu kan pertanyaan besar. Atau bagaimana? Akhirnya diteleponlah evangelis ini, pendeta ini ya, telepon ke sana, lalu bilang, Bu, ada tetanggaku, udah aku taruh nasi di depan, gak diambil lagi, coba ibu cek lah. Dan memang pendeta ini pelayanan mereka untuk melayani orang-orang kena COVID. Bahkan ada salah satu ibu yang umurnya udah 74 tahun begitu bersemangat. Dilarang pun, Bu, yang 60 tahun ke atas gak boleh ya kan. Dia bilang, justru semakin saya keluar untuk menangani COVID, semakin saya sehat. Dia bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Tim mereka datang di sana. Ternyata bapak ini pingsan. Akhirnya mereka tangani, dibandingkan, setelah dibandingkan dibawa keluar. Karena udah beberapa hari, mungkin 1 minggu tidak pernah terkena matahari. Lalu bawa keluar supaya kena sinar matahari. Mereka kasih obat seadanya. Bapak ini adalah orang Muslim, bukan Kristen. Lalu apa setelah bapak ini sadar di luar, bapak ini meneteskan air mata. Lalu bapak ini berkata, anakku saja, anak kandungku saja tidak mau menyentuh aku. Tapi kalian ini bukan hanya menyentuh, memandikan, membawa keluar, kasih obat, kasih berjemur. Dia berkata, anak kandungku saja tidak berani menyentuh saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata begini, kalau bukan karena ada yang menggerakkan Anda, tidak mungkin Anda bisa seperti itu. Lalu pendeta ini berkata, kasih Kristus yang menggerakkan kami. Kasih selalu mengalahkan segala hal. Puji Tuhan. Akhirnya bapak itu otomatis jadi Kristen. Hidup yang seperti itulah yang berdampak bagi kerajaan surga. Saya percaya malaikat di surga bertepuk tangan melihat perbuatan mereka. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan, kita di Padang Lawas, ya, daerah yang minoritas 0,038% kita. Itu dari yang pernah saya dengar ya. Itu Pak Barus, apakah betul di statistik itu seperti itu, saya kurang tahu. Nanti kami bicara. Katanya 0,038 kita Kristen. Ya. Tuhan adakan kita, Tuhan izinkan kita di Padang Lawas. Saya pendeta yang keempat di sini di GPD ya, Padang Lawas itu. Saya keempat. Jadi sering saya bertanya, kenapa saya Tuhan yang bodoh begini, yang tampangnya pas-pasan, kenapa saya ada di Padang Lawas? Saya ada di tengah daerah serat di Mekah kedua. Saya tanya itu saudara. Karena itulah saudara ada dan saya di sini supaya kita berdampak bagi kerajaan Tuhan. Amin. Bagaimana oleh pekerjaan Bapak Ibu Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bagaimana oleh sikap kita, perbuatan kita, Tuhan dimuliakan. Itu loh. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi sebelum kita dipanggil Tuhan, kita udah ada buah, udah ada hasil yang kita hasilkan sehingga kerajaan Allah bertepuk tangan. Tuhan tidak bangga dengan gelar kita. Haleluya.
saudara bupati, wakil bupati, Tuhan yang nggak bangga dengan itu. Kita lihat dulu ya. Next. Ya nggak masalah apa kita ya. Karena saya pindahkan ke belakang. Jadi mungkin tak bekerja tikus atau apa di sana. Kurang tahu juga ya. Next ya. Tuhan tidak melihat jabatan, gelar atau status kita. Tetapi apa? Apa? Tuhan melihat perbuatan kita yang berdampak bagi orang lain. Sehingga Tuhan dimuliakan. Yuk kita lihat contoh ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, agak panjang ya. Kita sama-sama baca Lukas 10 mulai ayat 21 lah ya, biar jelas kita tahu ya. Ayat 21 ya. Pada waktu itu juga bergembira, kita ganti-gantian, saya ganti saudara genap ya. Pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, bukan 21 ya, ayat 25 ya, ayat 25. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Oke, terus Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang membaca di sana? jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ya, jadi ada seorang yang patentengan ya, Guru, apa yang saya perbuat supaya masuk surga? Ya kan? Lalu Tuhan berkata, apa yang dikatakan hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 28, ayat 28 tadi, kata Yesus, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi ulang jangan hanya di mulut saja, tapi tunjukkan lewat perbuatan. Ya, ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Tahu dia ya. Ya, terus kebetulan ada imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Jadi ada seorang dirampok, dipukuli, dianiaya, sampai yang dirampok ini tergeletak di pinggir jalan tak berdaya. Lalu katanya, ditinggalkan begitu saja. Jadi di bawah handphonenya, di bawah emasnya, kartu ATM-nya di bawah. Semua di bawah yang berharga ya. Diletakkan begitu setengah mati, mungkin udah berlumuran darah, dia pingsan ya. Lalu setengah mati ya, nggak pingsan ya. Kalau setengah mati pingsan nggak? Mungkin juga pingsan sebentar ya. Lalu apa lagi? Tapi tidak berdaya apa-apa. Kebetulan ada pendeta lewat. Imam itu kan pendeta, hamba Tuhan. Lalu melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Tak peduli dia. Wah, ada orang di situ. Nanti kalau saya angkat, nanti ditanya polisi saya, gimana ribet. Akhirnya dia lewat pendetanya. Terus baca.
1, 2, 3. Demikian juga seorang Lewi dapat tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan sepanjang. Lewi ini jemaat GPD. Ya, jemaat ini orang anak Tuhan. Anak Tuhan lewat, dilihat lagi, berlumuran darah. Dia lewat dari seberang jalan. Ayat 33. Ya, lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirapinya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai bersama tangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. iya, lalu datang orang Samaria ini. Ketika dilihat, tergerak hatinya. Waduh, ada orang yang dirampok. Iya kan? Ayat 34. Lalu apa? Ia hampiri. Tadi pendeta lewat, jemaat lewat. Tapi ini orang Samaria. Saudara tahu orang Samaria ini siapa? Ini adalah orang yang dibenci oleh orang Israel. Karena perkawinan mereka perkawinan campur. Jadi sangat dibenci orang Israel. Bahkan orang Israel menginjak tanah Samaria pun mereka haramkan. Iya. Tapi orang ini lalu dia datangi, dia membalut apa di luka-lukanya, disiraminya dengan minyak dan anggur, dibersihkan. Kalau sekarang alkohol, pakai alkohol kan dibersihkan dulu semua dibersihkan. Lalu apa? Dinaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke tempat penginapan. Kalau ada puskesmas dekat di situ mungkin dibawa ke puskesmas. Atau kalau ada rumah sakit akan dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dia ikut juga rawat. Perhatikan. Lalu ayat 35, keesokan harinya ia menyenangkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Mungkin ada yang mau rapat mungkin, atau apa mungkin, atau pesta mungkin, yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu dia bilang kepada yang punya penginapan, rawat dia, dikasihnya uang, rawat dia. Jika lebih nanti kau belanjakan dari sini, aku ganti. Pertanyaannya, kenalkah orang Samaria dengan orang perampok itu? Enggak. Terus ayat 36, baca 23. Ayat 37 kita sama-sama membaca 23. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3, pergilah dan berbuatlah demikian. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah. Seperti yang kena COVID tadi, pingsan, anaknya saja tidak berani loh. Tapi pendeta Iin dan timnya datangi, mandikan, dan bawa keluar, kasih obat seadanya. Akhirnya bapak itu sembuh total. Saya yakin perbuatan itulah yang berdampak bagi kerajaan Allah. Karena itu saudara, yuk jadikan hidup kita berdampak bagi kerajaan Tuhan. Tolonglah orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Tuhan pasti buka jalan. Saya teringat waktu Natal kita selalu memberkati tetangga kita di sini. Dana kita itu loh minim. Waktu kami hitung-hitung,
Agak mungkin nanti ada kita memberkati. Ya, untuk berbicara saja syukur sudah ada. Kan begitu kita. Cuma bicara saja, karena pembicara itu kita kasih 2 juta. Ya. Untuk makan minum kita hitung ada 3 jutaan, ya, 5 juta. Dana waktu itu belum ada yang berkorban. Ya. Dari mana? Tapi kita punya kerinduan untuk memberkati beras dan minyak untuk tetangga kita. Ya. Dan puji Tuhan, saya lihat di grup kita ada yang dari luar, dari Inggris berkorban. Haleluya. Saya tidak tahu dari mana, dari keluarga Yud, ada dari keluarga ini berkorban. Dan akhirnya kita dapat memberkati tetangga kita. Ada satu tetangga, berasnya masih lebih 1. Lalu Ibu Gembala bilang, tanyakan dulu sama orang itu. Orang itu siapa? Itu mantan pembakar gereja. Aku bilang. Dan waktu kami putar videonya, suaminya itu paling galak 1. Tapi sekarang suami istri itu sakit-sakitan, kurus krempeng. Lalu Ibu Gembala bilang, tanya dulu orang itu, apakah mau menerima beras dan minyak ini. 1-2 hari, tak lupa tetangga kita tanya, mungkin saya bilang sama Ibu Gembala, mungkin tidak mau dia. Ya. Tapi akhirnya dia datang. Dan akhirnya kita dapat memberkati. Padahal saya tahu sendiri, suaminya paling galak, mengangkat kayu itu untuk membakar gereja. Ya. Tapi karena ada kerinduan dalam hati kita untuk memberkati, Tuhan cukupkan. Tuhan buka jalan. Saya heran, jemaat kita sebenarnya nggak mampu menanggung dana yang begitu besar, tapi Tuhan mampu menggerakkan hati yang di luar sana untuk berkorban. Amin. Makanya saya bilang, kita tidak tergantung panitia. Yang akhirnya panitia kan saya bubarkan. Ya, tapi kita bergantung pada Tuhan. Amin. Karena itu jika ada dalam hati kita mulai pola pikir kita ubah. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan jadikan aku berdampak di padang lawas. Apa yang mau saya perbuat supaya Engkau dimuliakan Tuhan? Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kau perlu takut kita. Dari mana uangku? Tidak ada yang mau ditolong. Karena itu ada firman Tuhan berkata, coba dicek dulu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan perbuatanmu. Tuhan berkata kepada orang itu tadi, apa yang mau saya lakukan supaya saya masuk surga? Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Wah. Lalu orang itu berkata, siapa sesamaku? Tidak tahu dia sesama manusia siapa. Lalu Tuhan berkata, sesama manusia harus saling, tidak peduli jabatan. Pendeta tadi, imam itu, dia pura-pura tidak lihat, dia jalan dari seberang jalan. Jemaat juga begitu. Tapi orang luar, orang yang dibenci oleh orang Israel, artinya dapat kita ambil satu kesimpulan, Tuhan tidak pandang siapapun. Jabatan kita, saudara keluarga Anda bangga, Tuhan tidak bangga dengan jabatan kita, tapi Tuhan bangga dengan perbuatan kita yang berdampak bekerja ke surga. Tidak kerja ke surga bertepuk tangan. Lanjut, ada kesaksian yang luar biasa yang saya dengar tadi malam. Ada seorang belum tamat dia STT, kalau teologi, orang Papua, lalu disuruh untuk menginjil ke daerah yang belum terjamah. Dia pergi ke daerah Sulawesi. Ada satu daerah terpencil di sana yang tidak ada satupun orang Kristen, dan di desa itu penuh dengan pedukunan dan ilmu-ilmu sihir. Ada satu rumah yang ditempati oleh seorang
kakek-kakek yang sudah berumur 120 tahun. 120 tahun. Dan setiap orang, siapapun orangnya, sebelum orang ini yang mendekati kakek ini pasti mati. Kalau masuk rumah itu mati. Akhirnya penginjil ini datang ke sana. Lalu dia berkata, saya orang Kristen, saya mau menyampaikan firman Tuhan di daerah ini, kan kayak begitu. Kata orang, kalau kau ingin menyampaikan kabar apa namanya di sini tentang kekristenan, menghadap dulu ke rumah itu. Dia tidak tahu rumah itu yang didiami oleh kakek ini, setiap orang yang masuk sana pasti mati karena dia dukun terbesar di desa itu. Sehingga orang Papua ini dengan santainya, dan dia nggak kasih tahu nanti kalau masuk ke situ kau mati nggak. Dengan santainya dia masuk ke rumah itu berkata, "Shalom, apa kabar? Shalom." Ada orang di rumah, gitu. Orang Papua, ya. Dan tidak ada sebutan dari dalam. Dia masuk. Tapi waktu dia masuk, dia dengar satu suara, dia bilang dalam hatinya, peluk orang itu. Dan urapi dia dengan minyak. Waktu dia masuk, orang Papua ini langsung peluk dukun itu. Wah. Dia peluk dukun itu, dia ambil minyak, dicurahkan di kepalanya. Dan waktu dipeluk dukun itu terlepas dari semua ilmunya. Dan dukun itu menangis. Terima kasih, engkau sudah melepaskan saya. Dan setelah itu pemuda ini keluar dari pintu itu, semua penduduk desa terpelongo melihat karena dia keluar dengan selamat. Kok masih bisa keluar hidup? Semua yang masuk di situ mati. Akhirnya apa yang terjadi? Desa itu, semua penduduk desa itu akhirnya jadi orang Kristen. Beri tepuk tangan itu. Kenapa? Ada satu perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh pemuda itu. Itu yang Tuhan tunggu di padang lawas. Yuk, berbuatlah perbuatan yang berdampak memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.